Selamat malam Ibu, perkenalkan saya Dr. Dia, dokter yang bertugas di Klinik Parmadewa pada malam hari ini. Kalau boleh tahu, saya bicara dengan Ibu siapa ya? Oh, dengan Ibu Ani. Baik Ibu Ani, keluhannya bagaimana ya Bu? Oh, jadi keluhan Ibu itu mengalami benjolan itu ya Bu di bagian payudara kanan serta mengalami iritasi dan gatal-gatal di daerah vagina Ibu. Jadi nanti saya akan melakukan pemeriksaan payudara dan juga melakukan pemeriksaan organ genitalia perempuan Ibu atau bagian vagina Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, Ibu sekarang boleh menuju ke ruang pemeriksaan sembari saya menyiapkan alat dan bahan, mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan ya Bu. Baik, untuk alat yang saya gunakan dalam pemeriksaan payudara ada pulpen dan juga kertas. Baik, untuk langkah yang pertama, mintalah pasien untuk membuka baju. Ibu silakan buka baju ya. Setelah itu, mintalah pasien untuk berdiri tegak maupun duduk tegak seperti ini di depan cermin. Permisi ya Ibu, sekarang saya akan memperhatikan daerah payudara Ibu. Nah, perhatikanlah payudara pasien apakah adanya perubahan warna, perubahan bentuk, dan perubahan tekstur kulit. Serta perhatikan daerah puting susunya, apakah puting susunya masuk ke dalam dan juga ada pengelupasan atau tidak. Permisi ya Ibu, sekarang saya akan mengangkat kedua tangan Ibu seperti ini untuk memperhatikan apakah kedua payudara Ibu simetris atau tidak. Kemudian saya sekarang akan membawa tangan Ibu ke bagian belakang dari kepala Ibu. Baik, sudah Ibu. Kemudian mintalah pasien untuk membungkuk. Ibu sekarang bisa membungkuk sedikit ya Bu, seperti ini. Nah, setelah itu perhatikanlah posisi payudara pada saat menggantung seperti ini. Kemudian perhatikan apakah ada perubahan bentuk dan kontur, terutama pada payudara bagian bawah. Baik, sudah Ibu. Nah, untuk langkah selanjutnya, mintalah pasien untuk menaruh tangan di pinggang seperti ini, kemudian mencondongkan badan ke depan dan agak menekuk bahu dan siku ke arah depan. Nah, saya akan mempraktekkannya pada pasien. Permisi ya Ibu. Nah, kemudian perhatikanlah apakah ada perubahan bentuk dan kontur pada payudara. Baik, sudah Ibu. Nah, kemudian mintalah pasien untuk mengangkat lengan kirinya. Ibu sekarang bisa diangkat ya lengan kirinya. Kemudian saya akan menekan menggunakan 3 atau 4 jari saya dari payudara Ibu searah dengan jarum jam dari lateral ke medial. Permisi ya Ibu. Nah, kemudian saya akan memperhatikan juga apakah ada massa maupun benjolan. Baik, sudah Ibu. Sekarang saya akan melakukan hal yang sama dengan payudara kanan Ibu. Silakan diangkat ya lengan kanannya. Baik, sudah Ibu. Sekarang saya akan menekan payudara Ibu ya. Nah, di sini juga saya akan memperhatikan apakah ada massa maupun benjolan. Baik, sudah Ibu. Baik, sekarang saya akan memperhatikan daerah antara payudara Ibu dan ketiak Ibu. Permisi ya Bu. Nah, kemudian sekarang saya akan menekan puting susu Ibu apakah keluar cairan. Permisi ya Ibu. Baik, sudah Ibu. Kemudian mintalah pasien untuk berbaring. Nah, setelah pasien berbaring, kita akan menaruh bantal pada posisi bahu kiri Ibu dan kemudian tariklah lengan kiri Ibu ke bagian atas. Nah, kemudian permisi ya Ibu, sekarang saya akan memeriksa payudara kiri Ibu secara menyeluruh. Nah, dengan posisi ini akan memudahkan saya dalam pemeriksaan karena posisi payudara mendatar. Baik, sudah Ibu. Baik, sekarang saya akan melakukan hal yang sama pada payudara kanan Ibu. Silahkan diangkat lengan kanannya. Baik, sekarang saya akan memeriksa payudara kanan Ibu.
Baik, sudah Ibu. Sekarang saya akan menekan puting susu Ibu untuk memeriksakan apakah ada tanda-tanda keluarnya cairan dari puting susu Ibu maupun adanya pendarahan. Permisi ya Ibu. Baik, sudah Ibu. Jadi pemeriksaan sudah selesai lakukan. Sekarang Ibu bisa merapikan pakaian dan kembali ke meja pemeriksaan. Sembari saya merapikan alat dan bahan dan juga mencuci tangan dengan teknik yang benar. Terima kasih ya Ibu. Baik Ibu Ani, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan pada payudara Ibu. Nah, dari pemeriksaan tadi saya menemukan adanya sedikit massa atau benjolan pada payudara kanan Ibu. Nah, untuk mengetahui yang lebih jelas lagi, saya memerlukan pemeriksaan lanjutan dan juga pemeriksaan lainnya. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, selebihnya apakah ada pertanyaan Ibu? Baik, jika tidak, terima kasih ya Ibu. Baik, untuk alat dan bahan yang saya gunakan dalam pemeriksaan genitalia perempuan, yang pertama ada spekulum, kemudian ada cucing untuk cairan antiseptik, dan di sini cairan antiseptiknya, kemudian terdapat cucing untuk cairan safflon, dan di sini beserta dengan cairan safflonnya, kemudian di sini ada wadah yang sudah terisi dengan cairan klorin, kemudian terdapat pencahayaan untuk pemeriksaan, kemudian terdapat kasa atau kapas, kemudian ada sarung tangan dan juga ada kertas dan ballpoint. Baik, sekarang saya akan menggunakan sarung tangan dengan menggunakan dari tanpa singgung. Baik Ibu, sebelum saya mulai pemeriksaan, Ibu saya sarankan untuk mengosongkan kandung kemih Ibu ya. Ibu boleh ke kamar mandi untuk kencing. Nah, jika sudah, Ibu bisa membuka celana, kemudian berbaring di tempat tidur, dan dengan posisi atau sedikit mengangkat ya Ibu. Baik, sebelumnya saya akan melatih pencahayaan menggunakan siku. Baik, jika sudah, permisi ya Ibu, sekarang saya akan memulai pemeriksaan. Saya akan periksa, menekan sedikit, apakah sakit Ibu? Nah, baik jika tidak, sekarang saya akan memeriksa organ genitalia Ibu. Saya perhatikan ya Ibu, permisi ya. Baik, sudah Ibu. Sekarang saya agak sedikit menekan daerah kelenjar patogen Ibu untuk mengetahui apakah ada pembengkakan. Apakah nyeri Ibu? Baik, sekarang saya akan membersihkannya ya Bu ya, menggunakan cairan saffron dari arah depan ke belakang. Baik, sudah Ibu. Baik, sekarang saya akan menggunakan alat yang disebut dengan spekulum. Nah, alat ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada lesi maupun keputihan dan juga memeriksakan daerah serviks Ibu ya Bu. Di sini saya menggunakan tambahan, yaitu menggunakan lubang untuk memperjelas daerah pemeriksaan saya ya Ibu. Sekarang saya akan memasukkan alat ya, permisi ya Ibu. Nah, jika ditemukannya adanya sekret, kita bisa melakukan pemeriksaan spesimen. Jika tidak, kita bisa membersihkannya menggunakan cairan antiseptik. Ini ya Ibu. Baik Ibu, sudah selesai. Saya lepaskan alatnya ya. Kemudian taruh spekulum pada wadah yang berisi larutan klorin. Nah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan manual Ibu, permisi ya. Nah, pemeriksaan ini saya lakukan untuk mengetahui besar, posisi, dan juga mobilitas dari uterus Ibu. Dan juga apakah ada nyeri goyang pada serviks Ibu, apakah nyeri Ibu?
Nah, setelah itu juga saya bisa mengetahui apakah ada tumor atau tidak pada daerah adnexa Ibu. Baik, sudah Ibu. Nah, baik Ibu, pemeriksaan sudah bisa saya lakukan. Nah, sekarang Ibu bisa merapikan pakaian, sembari saya melepaskan sarung tangan, merapikan alat, dan juga mencuci tangan. Nah, sekarang saya akan melepaskan sarung tangan, kemudian meletakkannya pada cairan yang berisi larutan klorin. Kemudian saya akan merapikan alat. Nah, baik Ibu, dari hasil pemeriksaan tadi saya menemukan adanya keputihan dan juga adanya lesi pada daerah vagina Ibu. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya lagi, saya memerlukan pemeriksaan lanjutan ya Ibu. Baik, apakah ada pertanyaan Bu? Nah, baik, jika tidak, terima kasih ya Ibu.